Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Ankim, gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Nah, kami di sini kembali lagi dalam Focus On untuk melanjutkan materi dari analisis jenis, yaitu tentang analisis kation dan analisis anion. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang analisis kation. Analisis kation merupakan analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi basah dan menggunakan reaksi-reaksi yang bersifatnya spesifik. Reaksi utama dalam analisis kation ini ada 4. Yang pertama ada HCl atau disebut dengan asam klorida. Yang kedua ada H2S atau biasanya disebut sebagai asam sulfida atau hidrogen sulfida. Yang ketiga adalah Na42 kali S atau biasanya disebut dengan amonium sulfida. Dan yang terakhir yaitu Na42 kali CO3 atau biasanya disebut sebagai amonium karbonat. Nah, dalam analisis kation ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada golongan 1. Golongan 1 merupakan golongan-golongan kation yang dapat diendapkan dengan menggunakan HCl encer. Nah, yang termasuk dalam golongan 1 yaitu kation Ag, Hg1, dan Pb. Kemudian yang kedua adalah golongan 2. Golongan 2 merupakan golongan kation yang dapat diendapkan dengan menggunakan H2S atau biasanya disebut sebagai asam sulfida. Dalam golongan 2 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada golongan 2A, yang terakhir adalah golongan 2B. Nah, yang termasuk dalam kation golongan 2A yaitu Cu, Cg, dan yang termasuk dalam golongan 2B yaitu kation As, Sb, dan Sn. Kemudian ada golongan 3. Golongan 3 merupakan golongan kation yang dapat diendapkan dengan menggunakan Na42 kali S atau amonium sulfida dalam suasana netral. Nah, golongan 3 ini hampir sama dengan golongan 2, yaitu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan 3A dan golongan 3B. Golongan 3A adalah kation-kation dari Fe, Al, dan Cl. Sedangkan untuk golongan 3B ada kation Zn, Co, Ni, dan Mn. Kemudian yang keempat adalah golongan 4. Golongan 4 merupakan golongan-golongan kation yang dapat diendapkan dengan menggunakan Na42 kali CO3 atau biasanya disebut sebagai amonium karbonat. Nah, yang termasuk kation-kation golongan 4 yaitu Ba barium, Ca kalsium, dan Sr kalsium. Dan yang terakhir yaitu golongan 5. Golongan 5 merupakan sisa-sisa kation dari reaksi golongan 1 sampai golongan 4. Nah, kation-kation yang termasuk dalam golongan 5 yaitu Mg2 plus magnesium, K plus kalium, Na natrium, Na4 plus amonia, Li plus lithium, dan H plus adalah hidrogen. Kemudian kami akan menjelaskan bagian dari analisis kation dari golongan 1 sampai golongan 5. Pertama-tama yaitu bagian dari analisis kation golongan 1. Kation golongan 1 sampai 5 itu akan diasamkan dengan menggunakan HNO3 atau asam nitrat. Kemudian ditambahkan HCl encer dengan konsentrasi 6 molar sedikit berlebih yang akan memisahkan endapan yaitu PbCl2, AgCl, dan Hg2Cl2. Kemudian PbCl2, AgCl, dan Hg2Cl2 ini akan ditambahkan air dan kemudian dipanaskan. Nah, akan mengalami perubahan oleh Pb dari PbCl2 menjadi Pb2+.
Sedangkan untuk AgCl dan Hg2Cl2 tidak mengalami perubahan. Kemudian, Pb2 plus dalam bentuk kation akan direaksikan dengan asam asetat dan kalium kromat menghasilkan PbClO4. Kemudian, AgCl dan Hg2Cl2 akan direaksikan dengan NH4OH secara berlebih yang menghasilkan AgCl mengalami perubahan menjadi senyawa kompleks AgNH3 2 kali plus Cl- dan Hg2Cl2 akan berubah menjadi HgNH2Cl plus Hg. Nah, kemudian senyawa kompleks dari HgNH3 2 kali plus Cl- akan ditambahkan HNO3 secara berlebih yang akan menghasilkan AgCl yang berwarna putih. Kemudian kita lanjutkan kepada bagan dari analisis kation golongan 2. Pertama-tama, kation dari golongan 2 hingga golongan 5 itu diatur keasamannya dengan menggunakan HCl yaitu 0,6 m. Kemudian dipanaskan dan dialiri dengan H2S atau asam sulfida. Setelah sudah dialiri oleh H2S, kemudian diencerkan dengan air hingga keasamannya HCl berubah menjadi 0,25 molar. Setelah itu dialiri kembali dengan menggunakan H2S. Setelah dialiri dengan H2S akan memisahkan kation golongan 2 yaitu HGS, PBS, Bi2S3, CuS, CgS, AS2S3, Sp2S3, dan SnS2. Kemudian golongan kation 2 ini akan ditambahkan oleh LiOH dengan KNO3. Kemudian dipanaskan akan memisahkan kation golongan 2A dan kation golongan 2B. Kemudian dilanjutkan dengan bagan analisis kation golongan dari 2A atau biasanya disebut sebagai golongan tembaga. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam golongan 2A akan ditambahkan HNO3 dengan konsentrasi 2M. Kemudian dipanaskan akan memisahkan Hg menjadi tetap HGS, sedangkan untuk PBS, Bi2S3, CuS, dan CgS itu akan berubah menjadi kation. Nah, kemudian kation-kation dari Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cg2+, ini akan ditambahkan oleh H2SO4 dan diuapkan si sulfidanya. Dan kemudian didinginkan dan diencerkan dengan air, sehingga Pb2+ akan berubah menjadi PbSO4, sedangkan untuk Bi3+, Cu2+, dan Cg tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian PbSO4 akan direaksikan dengan asam asetat, kemudian N4AS, dan dipanaskan akan berubah kembali menjadi kation Pb2+. Dan ketika ditambahkan dengan K2CrO4 akan menghasilkan senyawa PbCrO4 yang berwarna kuning. Kemudian Bi, Cu, dan Cg yang dalam bentuk katoda kation itu akan ditambahkan N4OH dan menghasilkan endapan BiOH 3 kali dan senyawa kompleks dari CuNH3 4 kali 2+, dan CgNH3 4 kali 2+. Nah, BiOH 3 kali itu akan direaksikan dengan Na2SNO2 akan menjadi padatan Bi yang berwarna hitam. Nah, kemudian senyawa kompleks dari CuNH3 4 kali 2+, dan CgNH3 4 kali 2+, itu akan dibagi dua. Nah, yang bagian pertama, senyawa kompleks dari Cu dan Cg akan ditambahkan oleh asam asetat secara berlebih akan menghasilkan kation Cu2+ dan Cg2+. Kemudian ditambahkan oleh
K4 FeCN 6 kali akan menghasilkan Cu2 FeCN 6 kali dan Cg2 FeCN 6 kali yang berwarna coklat. Nah, untuk senyawa kompleks Cu dan Cg yang kedua, itu akan ditambahkan oleh NaCN secara berlebih. Akan menghasilkan CuCN 3 kali 2 min dan CdCN 4 kali 2 min. Kemudian ditambahkan oleh H2S yang akan bereaksi hanya Cg saja, menghasilkan CgS yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu bagian dari analisis kation golongan 2B atau disebut juga sebagai golongan aksen. Golongan 2B yaitu AS S33-, SbS33- dan SN-S32- akan ditambahkan asam asetat secara berlebih yang menghasilkan AS2S3, Sb2S3, dan SnS2. Kemudian ditambahkan oleh HCl dengan konsentrasi 8 molar yang panas akan menghasilkan Sb3+ dan Sm4+. Sedangkan untuk AS tidak mengalami perubahan sama sekali, yaitu tetap menjadi AS2S3. Kemudian Sb3+ dan Sm4+ akan dibagi dua. Untuk bagian yang pertama akan direaksikan dengan padatan Al, kemudian dipanaskan, akan menghasilkan reduksi, yaitu Sb3+ dan Sn2+. Kemudian akan ditambahkan HgCl2, akan menghasilkan Hg2Cl2 yang berwarna abu-abu. Untuk bagian yang kedua, Sb dan Sn akan direaksikan dengan asam oksalat, menghasilkan senyawa kompleks yaitu SnC2O4 3 kali 2 min dan tetap menjadi kation Sb. Dan kemudian ditambahkan dengan H2S yang akan bereaksi hanya kation Sb3+ saja. Ini menghasilkan Sb2S3 yang berwarna orange. Kita lanjut yang ke bagian AS2S3. AS2S3 akan bereaksi dengan NH4OH, asam peroksida atau H2O2, dan dipanaskan akan menghasilkan ASO4 3- atau mengalami oksidasi. Kemudian ASO4 3- akan bereaksi dengan MgCl2 dan NH4OH akan menghasilkan MgNH4ASO4 yang berwarna putih. Kemudian lanjut ke dalam bagian dari analisis kation golongan 3. Kation golongan 3, 4, dan 5 akan ditambahkan oleh HCl sebagai pengubah suasana menjadi asam. Kemudian direduksi dengan MnO4- dan CrO42- dengan menggunakan CH2O atau disebut sebagai kanji. Kemudian akan dibasahkan dengan NH4OH dan dialiri oleh H2S yang akan memisahkan kation golongan 3, yaitu AlOH 3 kali, CrOH 3 kali, TiOH 4 kali, FeS, MES, ZNS, COS, dan NiS. Kemudian kation golongan 3A, golongan 3 akan ditambahkan oleh HNO3 pekat dan dipanaskan akan menghasilkan kation Al, Cl, Ti, Fem, N, Co, dan I dengan jumlah kationnya masing-masing. Kemudian setelah berubah menjadi kation akan bereaksi dengan NO3 pekat kembali dan ditambahkan KClO3 dan dipanaskan akan memisahkan Mn menjadi MnO2 dan sisanya tetap menjadi kation. Kemudian MnO2 akan bereaksi dengan KNO2 dan HNO3 yang dipanaskan akan mengubah menjadi kation Mn2+. Kemudian kation Mn2+ akan bereaksi dengan NaBiO3 akan menghasilkan MnO4- yang berwarna ungu. Kemudian untuk sisanya seperti Al, Cr2O7, 2-, Ti4+,
Fe3+, ZN2+, CO2+, dan Ni2+, akan ditambahkan kanji yang panas yang mengubah Cr2O7 2- menjadi kation Cr3+, yang sisanya tidak berubah. Kemudian kation-kation tersebut akan ditambahkan Na4OH berlebih dan akan memisahkan jadi golongan 3A dan golongan 3B, yaitu AlOH 3 kali, CrOH 3 kali, TiOH 4 kali, dan FeOH 3 kali sebagai golongan 3A, dan senyawa kompleks yaitu dan NH3 4 kali 2+, CONH3 6 kali 2+, dan NiNH3 6 kali 2+, yaitu golongan 3B. Lanjut ke dalam bagian dari analisis kation golongan 3A, atau biasanya disebut sebagai ion-ion polivalen. Nah, golongan 3A seperti FeOH 3 kali, TiOH 4 kali, AlOH 3 kali, dan CrOH 3 kali akan ditambahkan reaksi yaitu NaOH, asam peroksida, dan kemudian dipanaskan. Akan menghasilkan AlO2- dan CrO4-. Sedangkan untuk Fe dan Ti tetap menjadi basanya yaitu FeOH 3 kali dan TiOH 4 kali. Kita lanjutkan saja. AlO2- dan CrO4-, akan ditambahkan oleh Na4Ac dan dipanaskan. Akan mengubah AlO2- menjadi AlOH 3 kali dan CrO4-, tidak mengalami perubahan. Kemudian AlOH 3 kali akan bereaksi dengan HCl akan menghasilkan kationnya yaitu Al3+. Al3+ ini akan ditambahkan oleh aluminium, Na4Ac, Na4OH, dan Na4 2 kali CO3 akan menghasilkan endapan AlOH 3 kali yang berwarna putih. Kemudian CrO4-, akan ditambahkan oleh asam asetat dan PbAc2 akan menghasilkan PbCrO4 yang berwarna kuning. Kemudian lanjut ke FeOH 3 kali dan TiOH 4 kali. Kedua senyawa tersebut akan ditambahkan H2SO4 menghasilkan kationnya yaitu Fe3+ dan Ti4+. Kemudian ditambahkan oleh NH3C6H5O7 dan N4OH akan menghasilkan senyawa kompleksnya yaitu FeC6H5O7 2 3- dan TiC6H5O7 2 kali 2-. Senyawa kompleks tersebut akan ditambahkan oleh H2S yang akan berubah senyawa kompleks dari Fe menjadi Fes dan Ti tidak mengalami perubahan. Fes akan ditambahkan HCl, HNO3, kemudian dipanaskan akan menghasilkan kation yaitu Fe3+. Kation tersebut akan direaksikan kembali dengan KSCN menghasilkan FeSCN2+ yang berwarna merah. Kemudian senyawa kompleks Ti akan bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan kationnya yaitu Ti4+. Ti4+ akan bereaksi dengan asam peroksida atau H2O2 menghasilkan H2TiO4 yang warna kuning kejinggaan. Lanjut ke bagian analisis kation golongan 3B atau biasanya disebut sebagai ion-ion divalen. Senyawa kompleks zat NH3 4 kali 2+, CONH3 6 kali 2+, dan NiNH3 6 kali 2+, akan bereaksi dengan H2S menjadi senyawa sulfidanya yaitu ZNS, COS, dan NiS. Kemudian ZNS, COS, dan NiS akan bereaksi ditambahkan dengan HCl dengan konsentrasi 1M menjadikan ZNS menjadi kationnya yaitu Zn2+, sedangkan untuk CO dan Ni tidak mengalami perubahan akan tetap menjadi senyawa sulfidanya. Kemudian Zn2+ akan ditambahkan NH3C6H5O7 dan
H2S menghasilkan senyawa sulfidanya kembali, yaitu ZNS yang berwarna putih. Lanjut ke senyawa sulfida COS dan NIS yang tadinya tidak terjadi perubahan dengan HCl1M akan bereaksi dengan HCl dan HNO3, kemudian dipanaskan akan menjadi kationnya yaitu Cl2+ dan Ni2+. Kemudian kation ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan ditambahkan kalium asetat dan KNO2 menghasilkan K3CONO2 6 kali yang berwarna kuning. Untuk bagian yang kedua, kation dari CO dan Ni akan ditambahkan oleh N64OH dan C6H7N2O2 akan menghasilkan NiC4H7N2O2 dua kali yang berwarna merah kempingan. Selanjutnya, yaitu bagian dari analisis kation golongan 4. Kation golongan 4 dan golongan 5 akan ditambahkan N64OH sampai basa, kemudian ditambahkan oleh N64 2 kali CO3 atau amonium karbonat akan menghasilkan senyawa-senyawa dari golongan 4 yaitu BaCO3, SrCO3, dan CaCO3. Kemudian, ketiga senyawa tersebut akan direaksikan dengan asam asetat menghasilkan kationnya yaitu Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Selanjutnya, ketiga kation tersebut akan ditambahkan oleh N64AC dan K2CrO4 menghasilkan BaCrO4 dan Sr2+ dan Ca2+ tidak mengalami perubahan. BaCrO4 akan bereaksi dengan HCl, CH2O atau Kg, kemudian dipanaskan akan kembali lagi menjadi kationnya yaitu Ba2+. Kemudian ditambahkan oleh N42 kali SO4 menghasilkan senyawa BaSO4 yang berwarna putih. Lanjut saja, untuk Sn2+ dan Ca2+ akan ditambahkan oleh N4OH dan Na2CO3 akan menghasilkan SrCO3 dan CaCO3 kembali lagi ke senyawa yang awal. Kemudian ditambahkan oleh HNO3 pekat akan mengubah CaCO3 menjadi Ca+, dan SrCO3 akan berubah menjadi SrNO3 dua kali. SrNO3 dua kali akan ditambahkan oleh air akan berubah menjadi kationnya yaitu Sr2+. Dan ditambahkan oleh N64 dua kali SO4 akan berubah menjadi senyawa SrSO4 yang berwarna merah. Kemudian CaCO3 yang tadinya telah ditambahkan oleh asam nitrat pekat menghasilkan kation Ca2+ akan ditambahkan air N64OH dan N64 dua kali C2O4 akan menghasilkan CaC2O4 yang berwarna putih. Kemudian lanjut ke bagian yang terakhir yaitu bagian dari analisis kation golongan 5. Nah, dalam golongan 5 ini merupakan sisa-sisa dari golongan 1 hingga golongan 4. Kation golongan 5 seperti N64+, Mg2+, NH+, dan K+, akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu larutan yang tidak diketahui. Larutan yang tidak diketahui ini akan ditambahkan oleh N64 dan dipanaskan akan menghasilkan amonia NH3. Untuk bagian yang kedua yaitu larutan yang tidak diketahui atau biasanya disebut sebagai air saringan dari golongan 4 akan dibagi menjadi dua. Untuk bagian yang pertama akan ditambahkan oleh asam nitrat pekat dan diuapkan sampai kering. Akan menghilangkan si
amoniak hanya menyisakan Mg2+, Na+, dan K+. Mg2+, Na+, dan K+, akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang bagian yang pertama akan menghasilkan NaMgUO2 3 kali AC9 akan ditambahkan oleh MgAC2 dan UO2 AC2+ menghasilkan kationnya yaitu Mg2+, Na+, dan K+. Kemudian untuk yang bagian yang kedua, Mg2+, Na+, dan K+, akan direaksikan dengan asam asetat yang Na3CO, NO3 6 kali menghasilkan K2NaCO, NO2 6 kali yang berwarna kuning. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua dari Na4+, Mg2+, Na+, dan K+, itu akan ditambahkan oleh Na4OH dan Na4 2 kali HPO4 menghasilkan NaCO4 PO4. Kemudian senyawa tersebut akan ditambahkan oleh HCl exchange akan menghasilkan senyawa kation hanya Mg saja. Sedangkan untuk Na4 dan PO4 akan hilang. Kemudian kation Mg2+ akan ditambahkan oleh magnesium dan NaOH menghasilkan endapan MgOH 2 kali yang berwarna biru. Kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya yaitu analisis anion. Nah, dalam analisis anion ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan 1, yang kedua yaitu golongan 2. Nah, golongan pertama merupakan proses yang dapat melibatkan identifikasi produk yang mudah mengungkap. Nah, golongan 1 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gas yang dihasilkan dari asam klorida encer dan asam sulfat encer. Contohnya ada karbonat, bikarbonat, sulfit, sulfat, terus tiosulfat, sulfida, terus nitrit, terus hipoklorit, sianat, sama sianida. Kemudian yang kedua yaitu gas yang dihasilkan dari asam sulfat pekat. Contohnya kayak fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, kemudian klorat, perklorat, permanganat, asetat, dan oksalat. Yang kedua yaitu golongan 2. Golongan 2 merupakan proses yang tergantung dengan adanya reaksi dalam larutan. Nah, golongan 2 ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendapan, yang kedua ada redoks atau biasanya disebut dengan reduksi dan oksidasi pada larutan. Pengendapan ini contohnya pada anion sulfat, fosfat, fosfit, dan hipofosfit. Dan contoh anion dari redoks yaitu manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Kemudian lanjut ke preparasi sampel untuk uji anion. Nah, dalam preparasi ini ada 3 cara. Yang pertama, sampel yang berupa larutan akan ditambahkan oleh natrium karbonat jenuh sampai sifatnya larutan tersebut sangat basah. Kemudian, jika di dalam larutan tersebut terdapat garam amonium, maka kita dapat diketahui bahwa si larutan tersebut ada garam amonium dari baunya, karena garam amonium itu memiliki bau yang sangat khas. Yang terakhir yaitu jika tidak terdapat endapan, maka
larutan tersebut bukan atau tidak mengandung natrium karbonat atau logam berat, sehingga pengolahan dari si natrium karbonat tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk analisis anion ini ada beberapa syarat untuk sampel. Yang pertama, mengandung ion-ion logam pengganggu. Jadi di dalam sampel tersebut harus ada ion-ion pengganggu. Pemisalannya, misalnya kita ada pengukuran manusia. Nah, itu tuh butuh kayak orang yang pengganggu airnya kayak berantem gitulah gitu. Terus yang kedua, setelah mengandung ion logam pengganggu, yang kedua itu dipisahkan. Dan yang terakhir kan sebagai garam karbonat. Nah, untuk cara pemisahannya ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan sampel yang mengandung ion-ion logam dan sampel selain ion logam alkali. Yang pertama, untuk sampel-sampel yang mengandung ion logam itu dapat dididihkan dengan menggunakan larutan natrium karbonat jenuh, sehingga akan membentuk endapan yang tidak larut dalam suasana asam. Sedangkan untuk sampel yang mengandung selain ion selain logam alkali, dia dapat dipisahkan dari anion-anion yang larut sebagai garam alkali atau garam natrium. Sekian video yang kami sampaikan. Semoga dari video ini para teman-teman warga Ankim bisa memahami materi tentang analisis kation dan anion pada mata kuliah analisis jenis ini. Oke, sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.